kita akan menjelaskan 6 langkah cuci tangan pakai sabun dan juga makan makanan yang sehat. Gimana sih cara kita milih makanan dan gimana cara kita mencuci tangan yang baik? Oke, yang pertama apa tuh Kak? Dari 6 langkah itu yang pertama apa nih? Oke, ini kan bisa dibuka ya teman-teman sambil bisa dibaca yang bisa membaca ya. Nah, di sini tuh menurut WHO sendiri, buat yang belum tahu WHO itu kayak unit kesehatannya di dunia gitu. Nah, di sini tuh ada 6 langkah cuci tangan. Nah, langkah pertama itu kita bisa menggosok kedua telapak tangan kita. Ayo teman-teman sambil kita praktekin bagaimana kita begini. Kakak-kakak bisa dibantu ya. Kayak gini contohnya. Nah, kita lanjut ke langkah kedua ya teman-teman. Nah, langkah kedua itu kita gosok punggung tangan secara bergantian. Nah, punggung tangan tuh ini ya teman-teman. Nah, jadi buat mencuci tangannya habis begini, kita begini. Lanjut kita ketiga itu gosok sela-sela jari dengan cara menyilangkan jari tangan dengan jari kiri. Nah, caranya tuh begini teman-teman. Selanjutnya tuh kita menggosok bagian dalam jari dan punggung jari dengan posisi jari saling bertaut. Nah, tangannya tuh kayak mengepal gini teman-teman. Saling mengunci. Saling mengunci. Dua-duanya yang mengunci. Gini. Selanjutnya kita menggosok ibu jari dengan cara memutar dan dilakukan secara perlahan. Ini ya. Ibu jari itu jempol ya. Jempol ya. Jempol. Jempolnya diputar-putar. Bergantian kanan kiri gitu. Untuk langkah yang terakhir itu kita membersihkan kuku dan ujung jari lalu digosokkan di telapak tangan. Jadi begini teman-teman ya. Kukunya yang ada di sampingnya dihilang. Biar kena sabun, oke? Itu sudah selesai dibilas pakai air. Oke teman-teman, biar kita lebih cepat hafal dan lebih ingat bagaimana cara cuci tangan, kakak-kakak punya lagu nih buat untuk menghafal si cuci tangannya itu sendiri. Gimana nih Kak lagunya Kak? Ya udah, ayo ya dengerin ya teman-teman, kakak-kakak bakalan mandu lagunya. 1, 2, 3. Mari kawan kita cuci tangan, mencuci tangan dengan 6 langkah. Ambil sabunmu, putar keranmu, mencuci tangan agar kita sehat. Cuci telapak tangan, lalu ke punggung dan sela jari. Gosok jari lalu ibu jari, terakhir ke kuku dan bilas semua. Terus kira-kira nih Kak, kapan ya kita harus mencuci tangan? Nah, pertanyaan yang bagus Kak Zizi. Kapan sih kita harus mencuci tangan? Kan kita harus mencuci tangan kan sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya tuh kita kalau habis dari toilet maupun itu buang air kecil ataupun buang air besar, kita tuh harus tetap cuci tangan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kalau kita lagi bersin, batuk atau membersihkan kotoran hidung atau ya istilahnya ngupil lah ya. Itu kita harus cuci tangan ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau kita emang membuang sampah ataupun lagi memegang sampah, itu kita harus cuci tangan. Dan juga kalau kita bermain dengan hewan, semisal main dengan kucing, itu kita harus mencuci tangan. Nah, apa sih Kak kalau kita tuh malas cuci tangan tuh kita akan mendapatkan apa sih Kak Zizi? Oke, jadi kalau misal nih kita mau makan atau kita setelah makan nggak mencuci tangan. Misal kita mau makan nggak mencuci tangan, kita habis main. Nah, tangannya kotor. Berarti kita memasukkan kotoran ke dalam tubuh. Nah, berarti nanti bahaya ke tubuh jadi nggak sehat. Jadi nggak sehat. Terus misal kita habis dari toilet itu tempatnya kuman dan bakteri. Nah, kalau misal kita habis ke kamar mandi, terus keluar, kita nggak cuci tangan, gimana? Tangannya jadi kotor. Nanti kalau kalian makan, kumannya masuk ke dalam tubuh jadi apa? Perut. Nah, iya. Jadi sakit perut, benar.
Atau kalian ditempelin di temennya. Itu nggak boleh ya. Bersin upil itu virus, oke? Jadi kalau misalnya kalian habis bersin, habis upil, cuci tangan, pakai 6 langkah yang udah kakak jelasin tadi. Oke, setuju, sepakat? Oke, biar tubuh kita tetap sehat, kita harus menjaga makanan kita. Jadi kalian yang masih sekolah nih, biasanya siapa yang suka jajan tahu bulat? Tahu bulat dikasih bumbu-bumbuan yang mencolok-mencolok itu siapa? Itu kalau keseringan nggak sehat ya adik-adik, itu bisa bikin batuk, bisa bikin diare juga gitu. Kira-kira makanan yang nggak boleh dimakan yang ada apanya nih Kak? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali Kak Zizi. Nah, untuk jajanan-jajanan yang tidak sehat sendiri ya teman-teman ya, bisa kita lihat ya di kayak di depan-depan SD kan pasti kan banyak kayak jajanan-jajanan. Nah, kita tuh harus memilih itu kira-kira sih mana yang nggak sehat, mana yang sehat untuk kita. Nah, untuk ciri-cirinya yang jajanan-jajanan yang nggak sehat sendiri itu bisa dilihat ya teman-teman dari warnanya. Semisal kalau warnanya yang emang mencolok, mentereng, nah seperti kayak tahu bulat tadi ya teman-teman yang diberikan bumbu-bumbu warna-warna yang emang sangat mencolok, itu emang agak kurang ya teman-teman, kurang sehat untuk kita semua. Nah, selanjutnya sendiri itu kalau kita udah lihat dari warnanya nih, kayak warnanya aman-aman aja, maksudnya warna-warna netral seperti itu ya teman-teman, yang gak mencolok-mencolok banget. Kita coba ke rasanya teman-teman. Nah, kalau emang rasanya kayak asin banget, pedes banget, ataupun ya asam banget, itu sebenarnya tetap udah sehat ya teman-teman untuk tubuh kita, walaupun emang enak untuk lidah kita. Siapa suka makan sebelah? Ayo, itu harus dikurangi ya teman-teman. Bukannya tidak boleh kita memakan makanan seperti itu, tapi kita lebih mengurangi saja agar tidak terkena penyakit. Selanjutnya makanan yang ketiga itu adalah makanan yang mengandung banyak micin ataupun MSG. Nah, teman-teman tahu sendirilah ya, micin atau MSG itu pasti membuat makanan menjadi lebih enak. Siapa suka mie instan? Indomie. Saya. Nah, itu harus diperhatikan lagi ya. Teman-teman ya. Jumlah konsumsinya, jangan banyak-banyak. Nanti takutnya batuk atau bahkan diare gitu. Betul sekali. Nah, gimana sih Kak Zizi untuk makanan-makanan yang sebaiknya kita makan tiap hari itu, bisa dikasih contoh nggak ya? Jadi, biar tubuh kita tetap sehat, kita harus sering-sering nih makan buah-buahan, makan sayur, roti benar boleh. Tapi harus diperhatikan lagi, kalau misalnya rotinya warnanya mencolok juga harus diperhatikan ya, bahaya ya takutnya warnanya. Apalagi nih Kak? Ada satu ya, yang bisa kita minum setiap pagi itu adalah susu ya teman-teman ya. Air putih, benar, air putih itu adalah kewajiban sehari-hari. Betul. Jadi selain kita meminum minuman yang memang agak berwarna, tapi kita harus menjaga tetap air putih ya teman-teman ya. Jangan lupa minum air putih yang minum air banyak. putih. Ada yang tahu satu hari harus minum berapa liter air putih? Pintar. 2 liter ya. 2 liter. Oke, jadi sekarang kita langsung mau praktek. Kita mau praktek ya. Nanti kita bagi ke dalam 5 kelompok. Gimana kalau kita berhitung aja Kak, biar terbagi. Boleh banget waktunya berhitung teman-teman. Mau dari yang cewek dulu apa yang cowok dulu? Karena tadi sebut namanya dari yang cowok, sekarang berhitungnya dari yang cewek, sekarang berhitungnya dari yang cowok ya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita praktekkan bagaimana sih cara sabun bekerja dalam melawan kuman atau bakteri yang ada di tangan manusia. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengisi wadah dengan air secukupnya. Kemudian kita butuh lada dan kita bisa tuangkan saja secara merata ke dalam wadah. Lada ini
berperan sebagai contoh dari kuman yang ada di tangan manusia, teman-teman. Kemudian kita akan mencelupkan cotton bud yang sebelumnya sudah ditetesi oleh sabun cuci tangan ke wadah berisikan lada dan air. Dan bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya adalah lada yang tadinya berkumpul menjadi satu setelah terkena sabun menjadi terpisah dan airnya menjadi jernih kembali. Hal ini bisa diartikan bahwa tangan kita pun bisa kembali bersih setelah mencuci tangan dengan sabun.